إن الله وملائكته يصلون على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wasallim. Saling mengingatkan di antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Izinkanlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku rahimakumullah, kali ini kita akan mencoba membuka dan memugar kembali dan semoga mendapatkan ibrah kita dari sejarah yang telah lalu, yang telah memberikan kita pemahaman sampai hari ini tentang agama, yaitu keimanan dan ketakwaan kita tentang agama Islam, yaitu kisah sang Ummul Mukminin. Khadijah adalah sosok wanita mulia yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Tahukah Anda apa permintaan terakhir? Permintaan terakhir dari Khadijah binti Khuwailid yang adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW, perempuan yang diberi julukan Ummul Mukminin ini. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku akan segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Kain kafan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Siti Khadijah sang Ummul Mukminin. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu Husain tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah,
Aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Terseduh Rasulullah SAW mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Akan tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Pengorbanan Siti Khadijah semasa hidup dikisahkan di suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah. Beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah SAW yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah SAW tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" "Muhammad," tanya Rasulullah dengan lembut, "dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku, Muhammad?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun atau apapun untuk jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk kau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah SAW. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, telah wafat. Tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila Khadijah al-Kubra al-Fatihah.
Semoga menjadi ibrah dan menambah keimanan serta ketakwaan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua serta dapat memicu kita semua untuk terus senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.